Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kami dari kelompok 2 yang akan menjelaskan tentang kode etik penelitian dan kritik hadis. Perkenalkan, nama saya Zakiroh Nailatun Nikmah sebagai pemateri pertama dan teman saya Siska Laila sebagai pemateri kedua. Baik, langsung saja. Dalam penelitian, kita harus ada kode etiknya, dan para ulama menyarankan ada beberapa syarat. Di sini, syarat-syarat itu dapat diklasifikasi menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama syarat subjektif dan yang kedua syarat objektif. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang syarat subjektif. Syarat subjektif. Poin pertama, syarat yang berkenaan dengan sikap pribadi, yaitu adil. Yang dimaksud adil yaitu tetap terpelihara ketika melakukan penilaian terhadap riwayat hadis. Dan yang kedua, tidak bersikap fanatik terhadap aliran yang dianutnya. Yang ketiga, tidak bersikap bermusuhan dengan periwayat yang berbeda aliran atau mazhab lainnya. Yang keempat, jujur. Yang kelima, takwa. Dan yang keenam, waro'. Poin kedua, syarat yang berkenaan dengan penguasaan pengetahuan, yaitu ajaran Islam, bahasa Arab, hadis dan ilmu hadis, pribadi yang kritik, adat istiadat. Maksudnya di sini itu berkenaan dengan penguasaan pengetahuan, yakni memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam, khususnya yang berkenaan dengan syarat pada poin kedua tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya yang akan disampaikan oleh pemateri kedua, teman saya sendiri, Siska Laila, dipersilahkan. Saya sendiri, Siska Laila. Bismillahirrahmanirrahim. Periwayatan yang memenuhi persyaratan subjektif yang tadi dijelaskan oleh teman saya sendiri, di situ diharuskan pula memenuhi norma-norma objektif agar penilaiannya tambah akurat dan tambah valid begitu. Jadi ada 3 syarat objektif diantaranya. Yang pertama, dalam melakukan kritikus tidak hanya mengemukakan sifat-sifat negatif, tapi juga sifat-sifat positif, terutama dalam sifat adil. Maksudnya, agar terjadi keseimbangan penilaian dan dapat dijadikan pertimbangan apakah riwayat tersebut dapat diterima atau tidak begitu. Yang kedua, tidak harus terperinci satu persatu, tapi penjelasannya secara global. Konsiderasi seorang kritikus dapat diterima dengan ungkapan yang bersifat umum seperti thiqah untuk mewakili karakter periwayat yang adil dan gambir. Dan yang ketiga, dalam mengemukakan sifat-sifat negatif tidak dilakukan secara berlebihan. Artinya, ungkapan yang digunakan juga harus jelas. Aspek yang dikritik apakah tentang kepastian pribadi, kualitas, intelektual, atau keduanya. Jadi penjelasannya harus pula dikemukakan secara etis sehingga nama baik periwayat tidak dirusakkan oleh hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan periwayat hadis. Jadi begitu, persyaratannya ada 3.
Lalu ada ungkapan ulama yang pertama, Al-La'nawi menyatakan jika memungkinkan kritik dilakukan dengan isyarat yang bisa dipahami atau dengan ungkapan yang sangat halus dan tidak boleh berlebihan, jadi setengah-setengah. Terus ungkapan dari Asy-Syafi'i menyarankan agar memperhalus dan memperbaiki ucapan agar tidak mengatakan dusta, tapi hadisnya tidak apa-apa. Begitu, mungkin cukup sekian dari kami. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.